Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Anis Prisio Bagas Arica Fernandes. Kali ini saya mau kasih tutorial buat kalian, yaitu bagaimana cara membuat stop lamp running di Yamaha F1ZR yang seperti ini guys. Nah, ini lampunya masih menggunakan yang ori. Namun walaupun kita menggunakan lampu yang ori, di sini saya menambahkan alat lagi atau modul agar lampunya itu menjadi running seperti ini. Runningnya itu tergantung kalian guys, tergantung alat yang kita gunakan. Ada yang 10 mode, ada yang 8 mode. Kebetulan di sini saya menggunakan yang 8 mode. Jadi untuk tutorialnya kita langsung saja ke bagaimana cara merakitnya guys. Nah, untuk yang paling pertama kita buka dulu behelnya yang ini guys ya. Ini yang akan kita pasang modulnya. Nah, sesudah kita bongkar behelnya, di sini lampunya itu juga kita bongkar. Jadi mikanya kita lepas dari bagian behel. Nah, untuk bagian mika, ini bagian mikanya itu dipaten dengan bagian dudukannya. Jadi untuk membukanya kita tidak bisa memanaskan bagian ini untuk membukanya. Jadi untuk membukanya itu kita menggunakan thinner atau bensin, kita teteskan di bagian ini guys. Nah, di bagian ini kita teteskan terus sampai kira-kira bensin itu bisa melunakkan bagian lemnya guys. Jika bagian ini sudah ditambahkan bensin atau thinner, nah kita kasih celah, kita kasih lubang sedikit saja agar nanti ada celah untuk mencongkelnya guys. Jadi di congkelnya itu harus hati-hati, bisa menggunakan cutter atau menggunakan obeng setel yang kecil ya guys ya, yang obeng min. Nah, nanti kalau misalkan sudah ada celah, kita bisa congkel sedikit demi sedikit. Nanti kalau misalkan sudah dikasih thinner, pasti dia lebih mudah. Tapi kalau misalkan nggak dikasih thinner dulu, biasanya dia akan susah untuk dicongkel guys. Jadi triknya seperti itu kalau kita ingin membuka mikanya guys. Oke, kalau kalian misalkan sudah berhasil membuka mikanya, nanti di dalamnya itu seperti ini. Nah, ini lampunya. Ini ada sedikit jalur yang harus kita rubah guys ya. Di sini ada jalur yang harus kita rubah. Nah, kalian perhatikan. Di sini kan untuk bagian positifnya yang bagian ke resistor. Nah, ini. Jadi yang bagian ke resistor kita putus di bagian jalur ini guys. Nah, ini bagian ini ada 4 resistor. Jadi yang dari jalur positif itu kita hapus kecuali yang paling ujung. Untuk memutus jalur positif yang ke resistor, caranya kalian bisa menggunakan cutter atau bisa menggunakan apa saja, menggunakan obeng kecil. Nah, ini di bagian sini kalian putus. Di bagian sini juga kalian putus. Dan resistor yang ini juga kalian putus di bagian positifnya. Tapi untuk resistor yang paling ujung ini nggak perlu diputus ya guys ya. Jadi kalian tetap menggunakan jalur yang ini. Nah, jika sudah kita rubah seperti ini jalurnya, lanjut kita tambahkan kabel di setiap resistornya seperti ini guys. Nah, untuk resistor yang paling kanan ini nggak perlu dikasih kabel ya guys ya, karena ini kan jalurnya tidak kita putus. Jadi untuk resistor nomor 4, khusus nomor 4 yang paling kanan, ini nggak perlu dikasih kabel. Yang dikasih kabel cukup nomor 3, lalu resistor nomor 2, dan resistor nomor 1 kita kasih kabel. Untuk yang nomor 4 nggak perlu ya guys ya. Kalau ketiga resistornya sudah kita kasih kabel, jangan lupa kabelnya kita keluarkan ya guys ya, ke lubang yang ini yang sudah ada. Nah, di sini kabelnya itu jangan terlalu besar ya guys ya. Usahakan kabel yang kecil saja, karena selain bebannya juga kecil, agar kabelnya juga tidak terjepit ya guys ya saat dimasukkan ke lubang tersebut, agar tidak terjepit. Jadi menggunakan kabel yang kecil saja. Nah, di sini untuk kabelnya juga kita sedikit modifikasi ya guys ya. Untuk kabel bawahnya kita buka dulu bagian selasinya. Nah, di sini untuk kabel yang warna hijau, nanti yang kabel yang warna hijau nanti akan kita putus, karena ini untuk kabel yang warna hijau adalah kabel positif yang ke resistor nomor 4. Jadi di sini kita modifikasi, kita putus. Nah, kalau misalkan sudah diputus seperti ini, nanti di sini akan ada 4 kabel positif ke resistor yang tadi. Jadi yang pertama itu resistor yang pertama, terus yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir itu adalah kabel yang ori itu untuk ke resistor nomor 4. Oke, sekarang kita siapkan modulnya. Nah, ini modulnya guys ya, yang 5 transistor. Di sini kita siapkan dulu. Lalu untuk urutannya kalian perhatikan sesuai yang tadi sudah saya sebutkan. Di sini untuk urutannya itu yang nomor 1 ini adalah ke resistor nomor 1. Lalu untuk yang, nah di sini kalian perhatikan ya, ini resistornya kalian perhatikan ada resistor nomor 1 sampai nomor 4. Nah, untuk nomor 1 kalian pasang ke transistor yang di sini, yang kaki transistor nomor 1. Lalu yang nomor 2 kalian pasangkan ke resistor nomor 2. Lalu berikutnya transistor yang nomor 3 kalian sambungkan ke resistor nomor 3, dan yang terakhir itu ke kabel yang ke resistor nomor 4.
Untuk yang transistor nomor 5 itu nggak perlu dipasang karena memang lampunya juga terbatas. Lalu untuk kaki positif yang dari kabel dari soket, nah kita sambungkan ke kaki positif yang di modul seperti ini. Terus untuk negatifnya kita suntik saja dari kaki atau dari kabel warna hitam. Nah kita sambungkan dengan satu kabel. Lalu setelah kita sambungkan dengan kabel yang warna hitam atau kaki negatif yang dari soket, kita sambungkan ke kaki negatif yang di modul. Ya seperti ini. Nah ini kita solder seperti ini ya guys ya. Jadi antara kaki negatif yang di soket kita sambungkan dengan kaki negatif yang ada di modul. Ini karena untuk menyambungkan negatifnya ya guys ya. Jadi selain untuk menghidupkan modul, dia harus ada negatifnya dari kaki yang dari soketnya atau dari soket bawaannya guys. Oke, jika kabelnya sudah kita rakit semua, di sini jangan lupa kita tes terlebih dahulu dengan adaptor 12 volt. Apakah bisa berjalan? Nah, ini bisa berjalan ya guys ya. Di sini ada 8 mode karena saya menggunakan yang 5 transistor modulnya. Nah, ini hasilnya guys ya. Terus untuk jalur kelistrikannya jangan lupa dirubah dulu ke jalur DC karena modul ini tidak bisa menggunakan jalur kelistrikan AC. Jadi kalian harus rubah dulu ke jalur DC di bagian kelistrikannya. Lalu untuk merakitnya kembali saya menggunakan lem sealer ya guys ya. Jadi saya menggunakan lem sealer, tidak dilempatkan lagi seperti yang orinya. Jadi saya menggunakan sealer agar si lampunya itu tidak mudah kemasukan air guys. Oke guys, mungkin itu saja video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, saran, atau apapun itu silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dah.